Dari Jalan Soekarno Malawi 98,8 Citra FM. Monosmo banget Sobat Citra, masih bersama Ricky Wibisana dan juga masih bersama Mbak Farah, apoteker Puskesmas 1 Wonosobo. Jadi untuk Sobat Citra yang sering ke Puskesmas 1 Wonosobo sering ketemu Mbak Farah pastinya ya. Oke, dan kita hari ini masih seputar tentang obat ya kan, berhubungan dengan Mbak Farah juga ya, tentang apoteker ya Sobat Citra, di mana penggunaan obat yang tepat ini memang harus benar-benar tepat gitu ya. Apalagi ini masalah tentang obat ya Mbak Farah ya, yang dimana itu kan sesuatu bahan ataupun zat yang dimasukkan ke dalam tubuh ya Mbak Farah ya. Karena tadi disebutkan ada beberapa obat ternyata ada efek sampingnya gitu ya Mbak Farah ya. Apakah semua obat ini ada efek sampingnya Mbak Farah? Dan apakah efek sampingnya itu berbahaya gitu loh buat tubuh manusia gitu? Kalau efek samping obat tentunya setiap obat itu punya ya. Tapi kita kembali lagi itu mayor atau minor. Jadi dia itu memberikan efek sampingnya itu yang besar atau yang ya cuma biasa-biasa aja gitu loh Mas ya. Dan tidak semua orang itu bisa mengalami atau akan merasakan efek samping itu. Jadi kalau misalkan kita minum obat terus kita nggak merasakan apa-apa justru sembuh, itu kan artinya tubuh kita baik-baik saja. Tapi kalau misalkan kita merasakan efek samping yang dirasa misalkan minum obat buat nurun pusing kok kita tambah pusing, berarti kita bisa konsultasikan saja ke dokter. Oh iya, mungkin ada satu gejala yang lain ya Mbak Farah ya. Pernah nggak sih Mbak Farah selama masih bertugas itu sebagai apoteker gitu, setelah ada orang yang ngambil obat ternyata balik lagi malah ini tambah sakit ataupun mungkin nggak ada efeknya gitu? Ada nggak Mbak Farah selama ini? Kalau itu sih belum ada sih. Belum ada ya, berarti emang tepat gitu ya, udah tepat guna gitu ya Mbak Farah ya. Oke, jadi gitu ya Sobat Citra, dan emang semua obat tuh emang ada efeknya tersendiri gitu ya, dan tubuh masih bisa menerima atau enggak gitu ya. Kalau misalnya ada nggak sih Mbak Farah obat yang seharusnya tuh nggak dikonsumsi orang-orang tertentu gitu? Obat yang nggak harus dikonsumsi. Itu ada nggak, maksudnya kayak obat orang punya ini diabetes kemudian harus nggak boleh minum obat ini gitu, atau ibu hamil nggak boleh minum obat ini, ada nggak sih kayak gitu? Kalau kayak gitu ya tentunya ada ya Mas, tapi kan kita kembali lagi pasien itu lagi sakit apa, dia butuh obat tertentu atau tidak. Kalau misalkan memang butuh obat tertentu yang memang ternyata obat itu tidak boleh, kan kita bisa konsultasi ke dokter. Bisa dicarikan substitusi atau pengganti obat yang fungsinya sama tapi mungkin bukan obat itu yang memang tidak boleh diberikan, atau istilahnya kalau gitu di kami kontraindikasi gitu. Oke, kalau untuk yang ini kan biasanya yang paling sensitif itu ibu hamil gitu ya Mbak Farah. Ada nggak sih yang beberapa obat mungkin jenis obat apa yang nggak boleh dikonsumsi sama ibu hamil tuh? Kalau yang nggak boleh banyak ya Mas, karena ibu hamil karena ibu hamil memang sangat riskan ya bagi peminum obat, jadi memang harus berhati-hati. Iya, dan harus konsultasi ternyata sama dokter harus gitu konsultasi. Ya. Misalnya mau minum obat apa dulu gitu, itu harus konsultasi gitu ya. Oke, Mbak Farah, kemudian kan ada obat juga yang memang ada jarak atau intervalnya gitu. Itu obat-obat yang seperti apa Mbak Farah yang tidak boleh dikonsumsi mungkin itu ya dalam jangka panjang gitu ya? Mungkin kalau kita ngomongin interval penggunaan minum obat itu kan biasanya kita dengar 3 kali sehari gitu kan. Itu sebenarnya idealnya diminum setiap 8 jam kalau misalkan 3 kali sehari. Kalau 2 kali sehari berarti setiap 12 jam setiap 12 jam itu idealnya seperti itu. Tapi kadang mungkin pasien kesulitan untuk menyesuaikan waktunya. Tapi kalau untuk antibiotik itu memang lebih baik kita minumnya harus sesuai tiap 8 jam. Tiap 8 jam ya untuk antibiotik. Dan tidak semua obat itu boleh dikonsumsi jangka panjang. Misalkan contohnya paracetamol itu memang tidak boleh dikonsumsi jangka panjang ya, karena berefek ke hepar. Karena dikhawatirkan kalau misalkan diminum terus-menerus, apalagi tanpa adanya indikasi, itu bisa merusak hepar atau hati. Oh iya, berarti hatinya bisa rusak ya? Iya, hepatotoks. Mbak Farah ya. Oke, jadi memang ada obat yang benar-benar memang kalau misalnya udah sembuh ya udah aja gitu ya. Lebih baik dihentikan. Kalau misalnya minum 2 kali ternyata udah sembuh ya udah aja gitu ya, Mbak Farah ya. Kecuali untuk antibiotik. Kalau antibiotik itu benar-benar harus habis ya. Soalnya kalau misalnya nggak habis, ini bisa timbul lagi penyakitnya ya Mbak Farah ya, dan itu bisa lebih parah ya. Soalnya itu
kayak apa lebih kebal lagi Iya, gitu betul. ya. Nah jadi memang harus diketahui ya sobat, ada obat yang memang harus dikonsumsi secara habis, ada juga yang tidak boleh dikonsumsi terus menerus gitu ya. Mungkin Oke. sedikit lagi, kalau untuk pasien hipertensi itu kan memang mengkonsumsi obatnya terus menerus ya, pasien hipertensi, pasien diabetes. Mungkin kadang orang kalau mungkin yang baru mengkonsumsi itu, kenapa kita harus minum obatnya terus menerus? Emangnya nggak apa-apa. Kalau untuk hipertensi, obat hipertensi itu memang tidak masalah untuk dikonsumsi terus menerus. Kalau misalkan tiba-tiba dihentikan atau minumnya itu tidak teratur, justru membahayakan ginjal. Kalau untuk obat-obat jangka panjang seperti hipertensi atau pasien-pasien diabetes mellitus, gula. Gitu. Iya. Jadi selain tadi apa namanya antibiotik ya, Iya. itu juga ada obat yang memang dalam jangka panjang itu obat tadi Obat disebutkan hipertensi sama diabetes. Iya, misalkan contohnya itu. Oh gitu ya sobat. Dan apa ya kalau misalnya Mbak Farah ini kan punya hipertensi gitu ya, terus nggak mau minum obat itu, takutnya nanti malah berkelanjutan gitu kan, takutnya lupa gitu. Ini bisa nggak sih dengan masa kayak obat-obatan tradisional gitu? Kalau untuk obat-obatan tradisional mungkin bisa, tapi efeknya kan mungkin misalkan ada yang tensinya memang sudah tinggi dan harus mengkonsumsi obat, menurut saya lebih baik memang mengkonsumsi obat gitu ya. Tapi kalau misalnya masih ya terbilang nggak terlalu tinggi ya itu bisa ya. Iya, atau enggak bisa dikonsultasi dengan apoteker yang memang sudah punya yang tahu tentang obat-obat herbal. Atau mungkin langsung ke dokter aja gitu Iya. ya. Dan untuk waktu minum obat yang tepat Mbak Farah ini memang pagi siang malam ya atau gimana sih gitu kalau yang dari maksudnya dari apoteker langsung gitu yang bagaimana? Ya, ya tadi ya mungkin kalau misalkan sehari 3 kali berarti sebenarnya idealnya itu harus diminum setiap 8 jam. Setiap 8 jam ya. Setiap 8 jam. Berarti kalau misalnya diminumnya pagi memang berarti pagi siang malam gitu ya Mbak Farah? Dengan interval atau jarak waktunya itu 8 jam. 8 jam gitu ya, jangan lebih jangan kurang. Iya. Gitu ya. Dan untuk semua obat ini diminum setelah makan, Mbak Farah, atau ada tuh obat yang nggak harus makan bisa sih gitu, tapi ada efek sampingnya nggak sih? Kan kebanyakan yang bilang kan harus didasarin dulu tuh perutnya, apalagi kalau perut kosong gitu kan. Itu penjelasannya gimana dari apoteker? Jadi tidak semua obat itu dikonsumsi setelah makan. Ada obat yang memang dikonsumsi sebelum makan dan juga bersama makan. Jadi misalkan obat-obat untuk MAH itu rata-rata memang dikonsumsi sebelum makan. Obat anti mual itu dikonsumsi sebelum makan. Jadi memang ada obat-obatan yang seperti itu ya Sobat. Nggak semua obat memang dikonsumsi setelah makan. Ada juga obat yang dikonsumsi sebelum makan juga ada gitu ya. Ini kalau bersama makan pun ada. Ada ya. Jadi kita makan dulu 1 sendok, terus habis itu kita minum obat. Oh, ini berarti lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Kalau misalnya lagi minum air putih langsung minum obat gimana tuh? Lagi minum air putih langsung. Kalau itu nggak apa-apa. Memang kalau misalkan minum obat itu lebih baik menggunakan air putih. Jangan menggunakan. Biasanya kan ada yang menggunakan susu atau teh atau bahkan kopi, itu nggak boleh. Kalau paling bagus memang air putih ya Mbak Farah ya. Tapi ada juga tuh yang nggak doyan air putih, kan ada tuh yang nggak begitu suka air putih. Mungkin kalau minum air putih jadi mual atau gimana. Nah itu minumnya pakai pakai teh manis gitu, anget gitu. Itu tetap ada efek sampingnya ya Mbak Farah? Bukan efek samping ya, lebih ke istilahnya itu interaksi. Jadi obat itu interaksi dengan minuman, teh itu minum teh itu, jadi nanti obatnya itu efeknya akan lebih lama. Bekerjanya lebih lama gitu ya. Terhambat. Apalagi susu itu kan menetralkan susu, ya. teh, itu sama. Apalagi kopi ya kan. Iya. Ini memang harus langsung tanya ke ahlinya ya Sobat Citra untuk pendamping ketika minum obat. Kalau buah gimana Mbak Farah? Ada nggak yang harus dihindari ketika minum obat terusan habis itu makan buah tuh? Ada nggak tuh buah yang harus dihindari ketika minum obat? Kalau buah biasanya sih ini ya nggak masalah ya kalau makan buah. Mungkin kalau dari sayuran ya. Sayur ya? Iya. Ada juga kan obat itu yang untuk pembekuan darah. Buat pembekuan darah, tapi kita makan sayuran hijau itu kan obat anti pembekuan darah, tapi kita terlalu banyak makan makanan yang sayuran hijau kan mengandung vitamin K yang tinggi. Jadi kalau misalkan kita minum obat yang untuk anti
penggumpalan darah itu terus kita terlalu banyak makan sayuran yang hijau, itu bisa mengganggu obatnya. Oh, jadi ini ada efeknya vitamin K-nya gitu ya. Oke. Bukan tidak boleh, tapi kalau terlalu banyak kemungkinan obatnya bisa mengganggu. Gitu. Efeknya. Jadi ya secukupnya aja gitu ya Mbak Farah. Atau enggak bisa juga dijeda penggunaannya. Mungkin kalau misalkan lagi sakit terus pengen minum susu, nah itu gimana? Itu boleh, tetapi bisa dijeda sekitar 1-2 jam setelah minum obat. Jadi setelah minum obat itu jangan langsung minum susu, tapi bisa dijeda 2 jam setelah itu baru minum susu atau mau minum teh. Oke, gitu ya Sobat Cita. Jadi memang ada aturan-aturan dan cara-caranya tersendiri ketika mengkonsumsi obat, apalagi ini berhubungan dengan ini tubuh ya Mbak Farah ya, apalagi obat-obatan itu kan sebagian besar terbuat memang dari bahan ini ya kimia ya. Ya, jadi memang bahan kimia itu ada yang bila tercampur dengan apa gitu nanti nggak berfungsi atau mungkin menimbulkan masalah gitu ya. Oke, ada yang mau dijelaskan lagi Mbak Farah? Ada yang mau disampaikan lagi kepada Sobat Citra? Mungkin ada ini temanya berhubungan tentang tema kita hari ini yang belum disampaikan, monggo. Ya, jadi ketika kita mau minum obat itu pastikan memang dosisnya, waktunya itu sudah sesuai yang dianjurkan. Jangan melebih-lebihkan atau mengurangi sendiri, karena kalau kalau nanti dilebih-lebihkan seperti yang tadi sudah disampaikan, nanti bisa berefek buruk bagi tubuh. Kalaupun kurang nanti bisa merusak kerja obat itu. Jadi obatnya tidak bekerja. Jadi minumlah obat sesuai dengan anjuran dokter dan apoteker. Iya, gitu ya Sobat Cita, lebih jelasnya gitu nanti langsung ke Puskesmas Satuan Wonosobo kalau misalnya punya keluhan apa gitu ya Mbak Farah ya. Jangan diterka-terka sendiri gitu ya. Soalnya kadang pusing itu juga bukan karena sakit kepala beneran, tapi mungkin ada ini efek yang lainnya di tubuh gitu ya Mbak Farah ya. Oke Sobat Cita, makin menarik aja, tapi masih ada satu season lagi, jadi jangan ke mana-mana, tetap stay tune, kita jeda iklan dulu.